بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya. Kenikmatan Allah allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terbatas, yang kita tidak mampu menghitung-hitung kenikmatan itu. Dan di antara kenikmatan yang sampai sekarang ini alhamdulillah kita masih terus merasakan adalah nikmat menuntut ilmu, nikmat mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, nikmat belajar dan mengajar apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat berharga sekali dan sangat besar sekali nilainya, terkhusus dalam menghadapi berbagai macam kondisi fitnah, fitnah kejahilan, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, yang tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan yang menyebar di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan mereka tidak mengerti bagaimana cara mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam beribadah kepada Allah dituntut ilmu, dituntut bagi seorang muslim untuk belajar agar kemudian dia dalam mengamalkan setiap apa yang dia amalkan dari ibadah senantiasa dibangun di atas kejelasan, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi kesibukan
yang menyebabkan kita lalai dari menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Malik ibn al-Khairih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, di mana beliau menjelaskan tentang jalsatul istirahah, duduk istirahat yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam pada witir min salatihi, pada saat bilangan-bilangan ganjil dari salatnya. Di rakaat yang pertama bangkit ke yang kedua, demikian pula pada rakaat yang ketiga. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali, yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama beliau di Madinah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qanata syahran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah melakukan qunut selama sebulan. Ba'da ruku', beliau melakukan itu setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in min al-arabi thumma tarakah, di mana beliau pada saat qunut tersebut mendoakan kejelekan terhadap beberapa kampung Arab. Thumma tarakahu, kemudian setelah itu beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa li Ahmad wa Ad-Darqutni nahwahu min wajhin akhar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni yang semisal hadis sebelumnya, namun dari sisi yang lain, dari jalur yang lain. Wazada, dan di dalam hadis tersebut ada tambahan, dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni ada tambahan, di mana Anas bin Malik mengatakan, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun pada waktu subuh, pada waktu salat fajr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan qunut sampai beliau meninggalkan dunia. Inilah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebelum kita memasuki tentang fikih dan hukum yang terdapat di dalam hadis ini, sebagaimana biasanya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan hadis ini. Adapun hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau muttafaqun alaih, hadis ini tidak diragukan kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan para ulama mensahihkan hadis ini.
Sehingga riwayat Anas bin Malik yang pertama tidak ada keraguan. Sedangkan riwayat yang kedua yang disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni, yang mirip dengan hadis yang pertama, hanya saja ada tambahan pada hadis yang kedua ini. Pada tambahan tersebut disebutkan tentang qunut pada waktu subuh. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun pada waktu subuh, pada waktu mengerjakan salatul fajr, maka senantiasa Rasulullah SAW qunut sampai beliau meninggal dunia. Tambahan ini yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Darqutni adalah tambahan yang mungkar dan tidak ada asalnya dari riwayat yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang kelemahan riwayat ini. Sebab hadis ini tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan hadis dari Ar-Rabi' dari Anas bin Malik. Dan Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang perawi yang lemah dan sangat dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Tambah lagi bahwa dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada tambahan ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tanpa ada tambahan tentang qunut subuh yang dilakukan terus menerus sampai meninggal dunia. Menunjukkan tambahan yang mungkar. Abu Ja'far Razi seorang perawi yang lemah, ditambah lagi dia telah menyelisihi riwayatnya perawi-perawi yang thiqah yang tidak menyebutkan ada tambahan tentang qunut subuh dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai meninggal dunia. Sehingga riwayat yang kedua ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ini adalah merupakan hujjah yang paling kuat yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka dari kalangan Asy-Syafi'iyah, para pengikut Asy-Syafi'iyah dan sebagian Al-Malikiyah tentang disyariatkannya qunut subuh terus menerus. Dan tentang masalah ini insyaallah taala akan ada pembahasan tersendiri. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini adalah kandungan yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan al-qunut selama sebulan. Kata-kata qunut di dalam bahasa Arab itu ada beberapa pengertian. Terkadang kata al-qunut yang dimaksudkan adalah at-ta'ah. Al-qanit artinya al-muti', orang yang taat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu sifat hamba Allah yang laki-laki dan yang wanita. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang qanit dan wanita yang qanitah. Maknanya adalah al-muti'ina wal muti'at. Wanita-wanita yang taat, laki-laki yang taat. Wa kullun lahu qanitun. Dan semuanya kepada Allah mereka semuanya tunduk dan taat. Ini yang pertama. Makna yang kedua
Yang dimaksud al-qunut adalah tulul qiyam, lamanya berdiri. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunut." Salat yang paling afdal adalah panjangnya al-qunut. Tulul qunut yakni tulul qiyam, panjangnya berdiri, lamanya seorang itu berdiri. Makna yang ketiga, al-qunut juga kadang-kadang bermakna as-samt was-sukut, diam dan tidak berbicara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan firman-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah salat-salat dan peliharalah as-salatul wusta, salatul asr, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegaklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin. Yang dimaksud qanitin yaitu samitin, sakitin, diam dan tidak berbicara. Karena ayat ini berkenaan tentang teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam. Beliau mengatakan bahwa kami dahulu ketika salat itu salatnya sambil ngobrol. Ya, yukallimu ar-rajulu sahibahu. Ya, sambil salat sambil ngomong dengan orang yang ada di sampingnya. Ya, entah ngomong apa saja. Nah, ngobrol. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Lalu kata beliau, "Fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam." Kami diperintahkan untuk diam dalam salat dan kami dilarang untuk berbicara. Dan makna yang keempat yang dimaksud al-qunut adalah doa. Berdoa. Nah, itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan itu pula lah yang biasa kita dengar apabila seorang mengatakan qanata fi salatil fajr, qunut pada waktu subuh, qunutus subhi. Biasanya yang dimaksud adalah berdoa dengan doa khusus. Qunutun nawazil, qunut disebabkan karena terjadinya nazilah. Ada suatu kejadian, maka mereka melakukan qunut nazilah atau qunut pada waktu witir. Ini semua insyaallah taala akan kita bahas. Nah, yang dimaksud adalah doa dan itu yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Beliau melakukan qunut selama sebulan. Ba'da ar-ruku', setelah melakukan ar-ruku'. Berarti qunut itu dikerjakan pada waktu i'tidal. Setelah bangkit dari ruku'. Dan yang lebih menguatkan bahwa yang dimaksud qunut di dalam hadis ini, bahwa yang dimaksud adalah berdoa, yaitu pada lafaz yang berikutnya, yad'u ala ahya'in minal Arab, di mana beliau mendoakan beberapa kampung dari kampung-kampung Arab, mendoakan kejelekan. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kampung tersebut, seperti Lihyan, Ri'il, Zakwan, dan Usayyah, kampung-kampung dari Banu Sulaim.
Dan di dalam beberapa hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat menyebut nama-nama pada saat berdoa. Disebutkan secara ta'yin. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah kunut yang dikenal dengan kunut an-nazilah. Yang dimaksud nazilah yaitu satu peristiwa, musibah yang menimpa sebagian kelompok dari kaum muslimin misalnya. Apakah ada dari kalangan kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir? Dan itu yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sebab mengapa Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa sebabnya ketika sebagian mereka ini, kabilah Arab dari kalangan Banu Sulaim, mereka meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Minta bantuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengirim sebahagian dari kalangan para sahabat. Mereka berjumlah 70 orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka dari kalangan Ansar, dan mereka ini disebut sebagai Al-Qurra. Al-Qurra ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah dan berilmu. Dikirimnya ke sana sekaligus untuk mengajari mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah tiba di tempat, mereka membatalkan perjanjian dan mereka menipu Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka membunuh para sahabat ini. Ya. Mereka membunuh para qurra. Maka Rasulullah SAW tatkala berita itu sampai kepada beliau, maka beliau pun melakukan kunut yang disebut dengan kunut an-nazilah. Jadi di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada 3 pembahasan penting yang akan kita bahas dalam permasalahan kunut. Yang pertama adalah kunut an-nazilah. Yang kedua adalah kunut pada salat subuh. Dan yang ketiga adalah kunut pada salatul witr. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang kunut yang disebut dengan kunut an-nazilah. Adapun kunut an-nawazil atau an-nazilah adalah merupakan perkara yang disunnahkan. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Dan itu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun. Hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya qunut an-nazilah. Apabila ada musibah yang menimpa kaum muslimin, seperti dibantainya sebagian kaum muslimin di sebagian negeri, seperti yang kita dengar, di mana kaum muslimin dibantai dan dirusak kehormatan mereka. Apakah di Palestina ataukah di Bosnia pada waktu yang lalu, atau di tempat-tempat yang lainnya, atau di dalam negeri sendiri. Mungkin ada sebuah kampung ataukah sebuah kelompok dari kalangan kaum muslimin yang dibantai ataukah yang ditindas oleh orang-orang kafir. Maka disyariatkan melakukan qunut an-nazilah.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya selama sebulan. Lalu di dalam kunut tersebut beliau mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin dan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa qunut an-nazilah ini disyariatkan pada setiap 5 kali salat. 5 waktu salat. Dan tidak terkhusus hanya pada salatul fajr. Namun qunutun nazilah disyariatkan pada salat subuh, salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya. Kelima salat ini syariatkan. Dan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam sahih Muslim, maka di dalam kitab sahih beliau disebutkan beberapa riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan qunut an-nazilah pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu maghrib dan isya. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Wallah la uqarribanna bikum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya akan mencontohkan, saya akan memiripkan untuk kalian salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu disebutkan oleh perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Fakana Abu Hurairah yaqunutu fi adh-dhuhri wal isya'il akhirah." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau qunut pada salatul zuhur dan pada salat al-isya wa salatus subhi dan salat subuh. Wa yad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kafirin. Dan beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir. Dalam riwayat ini disebutkan 3 salat. Salat zuhur, salatul isya dan salat subuh. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam qunut pada waktu salat subuh dan salatul maghrib. Jadi maghrib sudah disebutkan. Tinggal salat al-asr. Adapun salatul asr diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dan al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya wa salati as-subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'ati al-akhirah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qunut selama sebulan berturut-turut. Pada waktu zuhur, pada waktu asr, maghrib, isya dan salat subuh. Pada setiap rakaat yang terakhir setelah beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, dan beliau mendoakan beberapa kampung dari kalangan Arab dari Banu Sulaim, yaitu Ri'il, Zakwan, Lihyan dan Usayyah, asatillah wa rasulah. Kabilah Usayyah yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa qunutun nazilah disyariatkan pada salat 5 waktu seluruhnya.
salat 5 waktu seluruhnya. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang qunutun nazilah pada salatul Jum'ah. Apakah ada qunut an-nazilah pada salatul Jum'ah? Terjadi perselisihan. Di antara para ulama ada yang mengkiaskan salatul zuhur, maka mereka mengkiaskan salatul Jum'ah. Namun sebagian dari kalangan para ulama mengatakan ini perkara ibadah. Permasalahan ibadah, asal hukumnya tidak ada qiyas. Dan tidak diketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan qunutun nazilah pada hari Jumat, pada salatul Jum'ah. Sehingga mereka mengatakan bahwa pada salatul Jum'ah tidak ada qunutun nazilah. Tidak ada qunut an-nazilah. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati tentunya. Disebabkan karena tidak ada nas yang khusus tentang salatul Jum'ah bahwa padanya disyariatkan qunutun nazilah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah melakukan qunut an-nazilah ini diharuskan berdasarkan perintah dari waliul amr, pemerintah? Apakah diharuskan atau diperbolehkan bagi masing-masing masjid misalnya? Masing-masing masjid, siapa yang ingin qunutun nazilah silakan dia qunut, siapa yang tidak maka tidak. Ini juga terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Mazhabul Hanabilah, mereka berpendapat bahwa harus dengan izin waliul amr. Dan pendapat ini dikuatkan oleh kebanyakan para ulama belakangan ini, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Salih Al-Fauzan, Abdul Aziz Al-Syeikh, Salih bin Abdul Aziz Al-Syeikh, dan yang lainnya dari para ulama. Mereka mengatakan bahwa qunutun nazilah tidak diketahui ada yang mengerjakannya kecuali di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam tentu pada waktu itu adalah berkedudukan sebagai pemimpin. Yang qunut hanya di masjid beliau, qunutun nazilah. Tidak diketahui di masjid-masjid yang lain ada dari kalangan para sahabat yang melakukan qunut. Nah, maka ini termasuk di antara alasan mereka mengatakan bahwa qunutun nazilah harus dengan waliul amr, bersama dengan penguasa, atau kalau penguasa telah memberikan izin atau memerintahkan kepada rakyatnya. Nah, sebab kata mereka bahwa melakukan qunut an-nazilah ini adalah merupakan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin, berkenaan tentang keadaan kaum muslimin secara umum. Dan kedudukannya sama seperti salat al-istisqa, salat meminta hujan. Harus ada ketetapan dari waliul amr, tidak setiap jamaah masjid misalnya. Nah, ini sudah sepekan enggak hujan, lalu imam masjidnya mengumumkan, besok kita sholat istisqa. Keluar. Nah, yang lain nonton. Nah, tidak seperti itu. Tapi harus ada qarar dari waliul amr. Ada ketetapan dari pemerintah. Menganjurkan atau menghimbau pada kaum muslimin. Disebabkan karena sudah sekian lama negeri kita tidak dituruni hujan. Sementara tanah di berbagai tempat sudah dalam keadaan kering, kerontang. Maka kami menghimbau kepada kaum muslimin agar pada tanggal fulan, pada hari fulan, mereka menuju ke tempat ini untuk melaksanakan sholatul istisqa. Baru kemudian kita mengerjakannya.
Maka demikian pula pada qunutun nazilah harus dengan izin waliul amr. Nah, dan itu lebih menyatukan kaum muslimin. Ya, sebab kadang kita melihat ikhtilaf yang terjadi pada sebagian masjid. Masjid ini qunut. Ya. Di sampingnya enggak qunut. Maksudnya qunut nazilah. Nah, dan itu terasa waktu kita di Yaman dahulu. Yang enggak tahu ya waktu itu kondisinya di Indonesia bagaimana? Terlihat perbedaan yang nampak sekali. Sini qunut, di sini enggak qunut. Nah, dan belum ada qarar ketetapan dari pemerintah pada waktu itu. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam harus dengan izin waliul amr. Himbauan dari waliul amr untuk melakukan qunutun nazilah. Oleh karena itu demikian banyak kejadian-kejadian, bukan hanya pada peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus 70 orang dari kalangan Al-Qurra. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang kaum muslimin ya terkalahkan dalam peperangan misalnya. Namun tidak disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan qunut untuk menjelaskan kepada kita bahwa al-qunut pada waktu nazilah bukanlah perkara yang harus atau syarat. Namun hanyalah perkara yang disunnahkan dan dengan ketetapan dari pemerintah penguasa. Kemudian di antara permasalahan yang berkenaan tentang qunut pada waktu nazilah, bahwa pada doa qunut tersebut doanya tidak panjang, ya. Tidak dipanjang-panjangkan dan tidak disebutkan dalam bentuk saja. Saja itu yakni berusaha mengakhirkan kata yang sama pada akhirnya. Nah, oleh karena itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qunut, maksudnya qunut an-nazilah ketika mengerjakan salat subuh? Kata Anas bin Malik, "Na'am, ba'da ar-ruku'i yasiran." Iya. Beliau melakukan qunut itu setelah ruku', tapi ringan, tidak panjang. Ya. Tidak panjang qunut itu. Nah. Dan doa qunut yang diucapkan itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Ya. Tergantung peristiwa yang terjadi itu bagaimana. Nah. Dan boleh kita menyebutkan misalnya, Allahumma ansur al-muslimin fi Bosnia wa Hersek, ya, atau fi Palestina atau yang semisalnya, dan mendoakan kejelekan terhadap mereka, orang-orang yang zalim, yang menindas kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, beliau menyebutkan di antara doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada qunutun nazilah, beliau mengatakan, Allahumma anji al-Walid bin al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Iyyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, selamatkanlah Salamah bin Hisham, selamatkanlah Iyyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Allahumma shdud wata'ataka ala Mudar waj'al alaihim sinina ka sini Yusuf. Ya Allah, datangkanlah kebinasaan. Ya. Siksalah mereka kabilah Mudar itu dan jadikan mereka itu merasakan tahun-tahun seperti tahun-tahun paceklik yang dirasakan pada tahun-tahun yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian beliau menyebutkan laknat terhadap beberapa kampung, Lihyan, Ri'il, Zakwan, Usayyah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Demikian pula termasuk di antara yang disyariatkan pada qunut an-nazilah adalah mengangkat tangan. Dianjurkan mengangkat tangan. Dan itu telah dilakukan oleh Nabi SAW dan diaminkan oleh orang yang ada di belakangnya. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Anas bin Malik, "Fala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati rafa'a yadayhi fada'a alaihim." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh. Pada saat itu beliau mengangkat kedua tangannya mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas, beliau menyebutkan wa yu'minu man khalfah. Orang-orang yang ada di belakangnya itu mengaminkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang datang dari para sahabat. Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nafi', "Shallaitu khalfa Umar faqanata ba'da ar-ruku' wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a." Dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, aku salat di belakangnya Umar, lalu beliau kunut setelah ruku' dan mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan doa yang beliau baca. Ya, sehingga orang-orang di belakangnya itu mengaminkan doanya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang kita bahas berkenaan tentang masalah qunut an-nawazil. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.